Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'an azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Sampai di mana sekarang? Halaman 4. Sampai atani atin itu. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Atani atin min rabbi fa akhbarani annahu man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qala faqultu wa in zana wa in sarqa. Qala wa in zana wa in sarqa. Itu ya. Atani ata takoni ing ingsun, datang kepadaku atin sapa wong kang teko. Datang kepadaku atin orang yang datang. Maksudnya malaikat di sini. Ada seorang malaikat datang kepadaku min rabbi fa akhbarani. Min rabbi sangka sanding pangeran ingsun dari sisi Tuhanku. Ada malaikat yang datang itu atas perintah Allah. Ya, fa akhbarani nuli ngabari sapa atin. Kemudian orang yang datang atin itu siapa? Malaikat. Fa akhbara kemudian memberikan kabar siapa atin ni kepadaku. Kemudian orang yang malaikat yang datang kepadaku itu memberi kabar, memberi informasi. Apa informasinya? Begini isi informasinya. Annahu mammata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Annahu sak temene perkelakuan, annahu sesungguhnya perkara man utawi sapa ni wong, man barang siapa, mata sing mati sapa man, mata yang mati siapa man, min ummati dari umatku, barang siapa dari umatku yang meninggal, la yusriku hale ora nyekutokno sapa man, la yusriku dalam keadaan tidak menyekutukan. Orang itu dalam keadaan tidak menyekutukan billahi kelawan Allah, tidak menyekutukan Allah syai'an ing suwiji-wiji, syai'an kepada sesuatu. Barang siapa yang mati dari umatku, barang siapa yang meninggal dari umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, dakhala maka mlebu sapa man, dakhala maka masuk siapa orang itu, man itu al jannata ing swarga. Al jannata ing swarga. Jadi ada malaikat datang kepada Nabi membawa informasi, barang siapa dari umatku ada yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah. Tidak mempersekutukan itu artinya tidak menduakan Allah. Ya. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung, tidak menyembah kayu-kayuan. Termasuk tidak menyembah jimat, ya, begitu, ya. Kalau hanya sekedar wasilah nggak masalah, tapi mempersekutukan Allah itu tidak boleh. Ada kekuatan lain yang menyandingi, apalagi lebih merasa meyakini lebih kuat dari kekuatan Allah, itu disebut musyrik, ya. Itu namanya syirik, ya, mempersekutukan Allah. Ya, Allah itu segala-galanya. Allah itu udah paling atasnya pol sudah. Tidak ada lagi yang di atasnya itu. Lah ini mempersekutukan itu meyakini ada kekuatan selain Allah, itu namanya syirik. Wah, dulu semenjak saya dikasih cincin sama seseorang itu, waduh, pokoknya daganganku laris. Nah, itu begitu enggak boleh. Ya perkara pakai cincin, pakai apa itu enggak masalah, tetapi jangan meyakini bahwa itulah yang menjadi menjadi kekuatan, itu yang tidak boleh. Syirik itu namanya itu, ya. Maka barang siapa umatku meninggal dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah, dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Qala
ngendika sapa Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad yang didatangi oleh malaikat itu bertanya, loh, masuk setiap umatku yang meninggal tanpa mempersekutukan Allah masuk surga? Fakultu maka ngucap sapa ingsun, Nabi Muhammad maksudnya, wa in zana wa in saraka. Wa in zana, walaupun berzina siapa man, wa in saraka, dan insana jika berzina siapa man, wa in saraka, dan mencuri siapa man. Walaupun umatku itu berzina, walaupun umatku itu tukang begal, mencuri, asal dia tidak mempersekutukan Allah, bisa dia tetap masuk surga. Begitu maksudnya bertanya kepada malaikat itu. Karena informasi yang diberikan oleh malaikat ini luar biasa. Ya, barang siapa umatmu itu ada yang meninggal dunia, yang penting, ya ini catatannya, yang penting jangan mempersekutukan Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Dapat tiket sudah itu, Pak. Ya, ada garansi. Yang penting jangan mempersekutukan Allah. Kata Nabi Muhammad, wa in zana wa in saraka. Bagaimana kalau dia itu tukang zina, kemudian tukang mencuri, ya? Qala ngendika sapa atin, ya, malaikat tadi itu menjawab, wa in zana wa in saraka. Ya. Wa in zana wa in saraka. Walaupun dia berzina atau mencuri. Jadi, walaupun dia tukang zina, walaupun dia tukang mencuri, asal tidak mempersekutukan Allah, dakhalal jannah. Ada jaminan masuk surga. Ya mbah, apa harus transit dulu? Karena kan semua harus kita pertanggungjawabkan. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Pasti setiap apa yang kita lakukan itu akan diminta pertanggungjawaban, apalagi perbuatan zina, apalagi mencuri, apalagi melakukan dosa lain. Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini bukan barang gratis. Ya, diberi mata oleh Allah, apa gratis? Enggak, suatu saat akan ditanya oleh Allah, kau gunakan apa mata itu? Diberi kaki sama Allah, dikasih tangan, dikasih pendengaran, dikasih mata, untuk apa saja di dunia, bukan barang gratis yang tanpa perlu kita LPG. Istilah sekarang itu laporan pertanggungjawaban nanti. Tidak. Tsumalatus alunna yauma idzin anin naim. Sungguh pasti akan aku minta pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat yang aku berikan. Jadi nikmat yang diberikan oleh Allah saja itu harus kita pertanggungjawabkan, apalagi kita melakukan dosa, zina, mencuri. Tetapi yang penting ini maksudnya, ya, yang penting jangan sampai melakukan syirik. Dakhalal jannah, ada harapan masuk surga. Wa in zana wa in saraka. Walaupun dia pernah melakukan zina, melakukan pernah apa? Mencuri, ya pasti itu tadi, ya transit dulu lah di neraka. Sampai gosong. Sampai hangus, baru kemudian sudah habis ini dosa zinanya, dosa mencurinya, dosa lainnya ini sudah selesai, dipertanggungjawabkan, masuk surga. Ini Pak. Jadi ada harapan masuk surga. Tapi kalau pernah melakukan syirik, waduh, udah abadan abidin. Inna syirka fi dzulmin azim. Itu ya. Kalau sudah melakukan kesyirikan, itu apalagi dibarengi dengan melakukan zina, mencuri, syirik, alim seapapun, hebat seapapun, tapi kalau sudah melakukan syirik, ya udah tidak ada harapan, hangus semuanya, ya. Nih, wa in zana wa in sarqa. Makanya jangan sampai melakukan yang namanya menduakan Allah, ya, menduakan Allah. Ada orang bawa keris namanya. Apakah itu berarti menduakan Allah? Tidak. Ya, tidak menduakan. Yang penting jangan ada keyakinan bahwa di dalam keris itu ada kekuatan yang kalau tidak saya bawa keris, kekuatan itu tidak ada. Itu yang tidak boleh. Ya, pakai cincin. Nabi Muhammad pakai cincin. Jangan kemudian meyakini bahwa di dalam cincin itu ada kekuatan yang kalau tidak memakai cincin itu, kekuatan itu tidak ada. Itu tidak boleh yang begitu.
Ya. Jadi keyakinan itu tetap la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya. Jadi apa ya? Jangan punya kekuatan, ini mulai sejak saya datang sama orang itu, wah pokoknya dagangan saya ini luar biasa, hebat memang orang itu. Ini tidak boleh, Pak. Ya. Apa saja meyakini ada kekuatan selain Allah itu syirik, Pak. Nggak usah urusan jimat, cincin sama keris. Obat saja. Ini kita berobat nih, sakit. Kemudian berobat sama dokter dikasih resep. Ya, ini minum 1x3, yang ini 3x2 umpamanya dosisnya, ya, resepnya. Begitu diminum obatnya, keyakinannya kok berubah. Wah, ini obat apa ini ya? Luar biasa obat ini. Nah, ini Pak, nggak boleh nih, Pak. Wah, ini hebat. Wih, ini emang obat ini luar. Lah, ini tidak boleh, Pak. Ya, tetap harus alhamdulillah ya Allah, sakit saya sembuh. Hanya Engkau lah ya Allah yang menyembuhkan lewat resep yang dikasih sama dokter. Begitu, Pak. Sakit, minta air sama kiai, sama ustadz, dikasih air, disebul mamanya, sembuh. Nah, jangan punya keyakinan, wah hebat betul emang kiai itu, ustadz itu emang hebat, luar biasa. Keluarga saya ini sakit seminggu, habis minumkan air langsung sembuh. Punya keyakinan bahwa kiainya yang menyembuhkan, ustadznya yang menyembuhkan. Nah, ini namanya tidak boleh, Pak. Tetap harus keyakinan, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah, keluarga kami sembuh berkat air yang didoain oleh kiai itu. Nah, begitu. Tapi kalau kemudian keyakinannya, luar biasa memang. Kalau saya nggak dikasih air itu mungkin sudah mampus saya. Nah, ini tidak boleh. Jadi kekuatan yang tertinggi, kekuatan yang ada itu hanyalah kekuatan Allah. Ini Pak, ya. Makanya saya sependapat dengan daunnya Gus Baha dalam salah satu pengajiannya itu. Lah, uang desa. Orang desa dianggap syirik gara-gara tidak nyaman karena tidak bawa keris. Ya, kan banyak Pak ya. Orang desa dianggap syirik karena gara-gara tidak nyaman, gara-gara tidak membawa keris, lupa bawa keris, merasa tidak nyaman, dianggap syirik. Nah, sementara orang kota tidak dianggap syirik gara-gara tidak nyaman ketinggalan HP sama ATM. Ya Pak, sekarang Pak ya, kalau orang nggak bawa handphone, kalang kabut Pak. Apalagi orang yang sampai ketinggalan ATM, kan merasa tidak nyaman. HP-nya ketinggalan, gelisah Pak. ATM ketinggalan, gelisah Pak. Ya. Padahal orang desa yang nggak bawa keris itu bukan kok merasa bahwa di dalam keris itu ada kekuatan, tidak. Ya, itu daunnya Gus Baha begitu. Lawang desa, orang desa dianggap syirik gara-gara tidak nyaman karena ketinggalan bawa keris. Sementara orang kota tidak dianggap syirik gara-gara tidak nyaman karena ketinggalan bawa HP dan bawa ATM. Nah, ini sama-sama tidak nyamannya Pak. Ya. Nah, jadi syirik itu bukan di situ ukurannya. Jadi merasa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali kepada Qul huwallahu ahad, Allah samad. Jadi Allah lah hanya satu, tidak ada kekuatan. Itu namanya syirik. Ya. Jadi keyakinan kita tetap Allah lah yang maha segala-galanya. Makanya di dalam beberapa ahli tasawuf, seperti kita makan umpamanya Pak, ya, makan. Tadi lapar, habis itu makan kenyang. Kok punya keyakinan bahwa nasi itu yang menjadikan kenyang? Nah, itu kalau di dalam sebuah ilmu tasawuf yang hati-hati nggak boleh Pak. Tetap harus alhamdulillah ya Allah, badan saya sehat, badan saya enggak lemas, ya. Sehabis makan tadi ya Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah. Jadi tetap cantolannya kepada Allah, jangan kepada nasinya itu, ya. Karena tidak sedikit orang walaupun sudah makan tapi enggak kenyang, betul. Ya. Jadi enggak apa namanya? Enggak udah makan 2 piring 3 piring masih saja terasa lapar. Ada orang cuma makan sedikit, 1 suap 2 suap 3 suap sudah merasa kenyang, ya.
Makanya salah satu kiai saya ngasih nasihat, ya, kamu kalau pingin jadi orang alim, jadi orang yang luar biasa, bahasa Maduranya ini begini, patobuk ngakan patobuk tedung pakenyang ngakan pak orang ajar. Jadi suruh bikin kalau makan itu yang kenyang. Maksudnya suruh makan yang kenyang itu bukan suruh makan sebanyak-banyaknya, bukan. Makan satu suap, dua suap, alhamdulillah sudah kenyang. Begitu maksudnya, Pak. Ya. Suruh makan yang kenyang. Makan sedikit sudah kenyang, makan sedikit sudah kenyang. Ya. Patobuk tedung itu maksudnya bukan disuruh tidur terus, bukan. Ya, tidur sebentar sudah merasa bos, sudah tidur sebentar sudah cukup. Itu. Pak orang ajar, maksudnya pak orang ajar itu bukan disuruh kurang ajar terus, bukan. Belajar sedikit kurang, ngaji sedikit kurang, begitu maksudnya, Pak. Makanya salah satu thariqahnya Kiai Haji Raden Samsul Arifin, abahnya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin ini, Pak, kalau bapak-bapak mau niru boleh. Apa? Makan begitu terasa nikmat langsung berhenti, Pak. Ya, bisa, Pak. Makan. Jadi begitu, nanti kalau ada sotonya ini, Pak, ya. Jadi makan begitu terasa nikmat langsung berhenti, Pak. Kalau kita terasa nikmat nambah apa berhenti, Pak? Nambah. Namanya mubazir kan? Namanya mubazir, makanya ngambilnya itu harus ngambil sedikit dulu. Enggak kayak orang sekarang, mohon maaf, mantenan ngambil banyak. Wah, semua ikan diambil, akhirnya terbuang-buang. Beliau itu Kiai Raden Samsul Arifin itu kalau dahar enggak langsung ngambil banyak, ngambil sedikit dulu. Kalau kurang baru nambah. Beliau itu begitu makan terasa nikmat langsung berhenti, Pak. Nah, ini kalau mau dicoba boleh, Pak. Kenapa? Kemudian apa itu berarti mubazir? Tidak. Pertama, beliau ingin melatih nafsu beliau. Sebab kalau makan, ya, makan terasa nikmat. Kalau saya terutama ini, Pak, nikmat tambah mana? Maka itu bukan berarti kebutuhan, sudah, Pak. Ya, sudah nafsu yang berbicara di situ. Nah, beliau itu Kiai Haji Raden Samsul Arifin, abahnya Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin yang membawa tongkat dan tasbihnya Syekhona Khalil Kebaraki Hasyim Asy'ari, punya thariqah kebiasaan begitu. Makan kalau terasa nikmat langsung berhenti. Jajal, Pak, ya. Boleh dicobalah kawan-kawan sekali-kali. Begitu terasa nikmat, alhamdulillah langsung berhenti, Pak, ya. Makanya ngambilnya jangan banyak dulu, sedikit. Kalau kurang nanti boleh nambah, tapi kalau nambahnya sampai 10 kali ya berdoa, ya, Pak. Nih, ya. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Meriwayatkan kepada hadis ini Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Atani atin min indi rabbi azza wa jalla faqala man shalla alayya min ummatika salatan kataballahu lahu biha asyara hasanatin wa maha anhu asra sayyiatin wa rafa'a lahu asra darajatin wa radda alaihi mislaha. Atani atatakoni ingsun, sama seperti hadisnya di atas itu artinya. Datang kepadaku atin sapa wong kang teko atin, siapa malaikat orang yang datang, malaikat min indi rabbi saking ngarsani pengiran ingsun, malaikat datang dari atas perintah Allah azza wa jalla. Faqala maka ngendika sapa atin, faqala maka berkata siapa atin itu sekali lagi siapa? Malaikat. Di sini tidak ada keterangan malaikat siapa di situ yang dimaksudkan. Apa kata malaikat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man shalla alaika min ummatika sholatan kataballahu lahu biha asra hasanatin. Man utawi sapa ning wong man barang siapa shalla iku maca sholawat sapa man shalla membaca sholawat, barang siapa yang membaca sholawat alaika kepadamu min ummatika dari umatmu, barang siapa yang membaca sholawat kepadamu dari umatmu, sholatan dengan satu sholawat,
Salatan dengan satu solawat, terserah solawat apa di sini, tidak disebutkan. Yang penting solawat. Solawat munjiat kah, solawat tibil kulub kah, solawat nariyah kah, solawat berzanji, solawat badar. Maka kataballahu lahu biha asyara hasanatin, kataba maka nyatat sapa Allahu Allah, maka Allah mencatat biha dengan solawat asra hasanatin ing 10 pira-pira kebaikan. Asra hasanatin kepada 10 kebaikan. Barang siapa yang membaca sholawat kepadamu Muhammad dari umatmu 1 kali saja, maka Allah akan mencatat 10 kebaikan. Wa mahalan ngelebur sapa Allah, wa mahadan melebur siapa Allah anhu dari man sholat, anhu dari man sholat, manhu dari orang yang bersolawat tadi itu, asra hasa sayyiatin akan 10 kejelekan. Asra sayyiatin akan 10 kejelekan. Barang siapa dari umatmu membaca sholawat kepadamu sekali saja, akan dicatat 10 kebaikan dan dihapus 10 kejelekan. Wa rafa'alahu asra darajatin, wa rafa'alan ngangkat siapa Allah, wa rafa'adan mengangkat siapa Allah lahu untuk man sholat, dan Allah akan mengangkat untuk orang yang bersolawat 1 kali itu asra darajatin ing 10 pira-pira derajat. Asra darajatin akan 10 derajat. Ya, baca sholawat sekali dicatat kebaikan 10 kali, dilebur dosa-dosanya 10 kali, diangkat derajatnya 10 derajat. Waradda alaihi mislaha, waradda lan jawab atau waradda dan menjawab alaihi atas man sholat, waradda dan menjawab siapa Allah alaihi atas man sholat. Jadi bukan hanya itu saja, Allah mengembalikan lagi mislaha ing sakpadani sholatan, mislaha ing sakpadani sholatan. Jadi luar biasa sholawat ini, ya. Jadi sholawat ini amalan yang paling istimewa ini sholawat, Pak. Karena kalau kita baca Quran harus punya wudu, ya, pegang Quran punya wudu, ya. Kalau haji, tawaf harus punya wudu, harus suci dari hadas besar, hadas kecil, ya. Sholat juga begitu, puasa harus bersih dari hadas besar, ya. Jadi kalau baca sholawat ini enggak baunya wudu boleh. Wanita yang sedang haid boleh, lagi junub baca sholawat boleh. Makanya sholawat ini luar biasa, ya. Makanya sholawat ini, di mana-mana amalan para ulama-ulama itu ya sholawat itu aja, ya. Jangankan urusan kita kepada amalan yang diberikan oleh para ulama yang seperti ini diterangkan dalam beberapa hadis. Bayangkan, Pak, sholat kita lah, sholat tadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh tadi kita sholat. Itu salah satu rukunnya sholat itu kan harus baca sholawat, betul nggak? Ketika kita membaca tahiyat. Jadi kalau kita sholat tadi ketika tahiyat kok nggak baca sholawat, nggak sah sholat kita, Pak. Ya, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu, kok nggak ada sholawatnya, nggak sah sholat kita. Itu artinya apa? Sholat saja loh, Pak. Yang dalam Al-Quran dikatakan aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu hanya untuk mengingatku. Itu jelas-jelas untuk Allah, ya. Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu hanya untuk mengingatku. Itu aja sholat kita saja ini nggak sah, Pak, kalau nggak baca sholawat. Masya Allah, ya. Apalagi yang lainnya. Sholat yang sudah nyata-nyata aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat itu hanya untuk mengingatku. Sholat kita nggak sah kalau kita nggak baca sholawat. Makanya subhanallah, wa rafa'na laka dzikrak dalam Al-Quran, aku angkat namamu. Di mana ada lafaz Allah, di situ ada lafaz Nabi Muhammad. Di mana ada Allah, di situ Nabi Muhammad disebut. Luar biasa sholawat ini, ya. Nah, sholawat yang mana yang harus kita amalkan? Terserah, Pak.
Tidak hanya ada patokan bahwa sholawat yang kita baca itu hanya sholawat yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat seperti kita dalam sholat tadi, tidak. Ya, sholawat itu apa? Apa? Sholawat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Hah? Sholawat itu bahasa Arab. Sholawatun itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya, bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bukan bahasa Bugis. Ya. Kalau sholawat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Selawat. Apa? Selawat. Apa? Selawat. Nyelawat. Ya. Ya. Saumun bahasa Arab, bahasa Indonesianya puasa. Ya. Kalau sholatun bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Apa? Ada tahu? Nah ini Pak, banyak orang yang tahu sholawat, sholawatan. Mau kemana? Sholawatan. Yuk baca sholawat. Yuk sholawatan. Ada kumpulan sholawatan. Tapi sholawat itu apa? Nah ini Pak, harus dipahami. Sholawatun itu diambil dari bahasa Arab sholatun. Kata jamaknya sholawatun. Ya. Sholatun, sholawatun, mu'minun, mu'minatun, muslimun, muslimatun, sholatun, sholawatun. Sholatun itu artinya doa. Ya, sholatun artinya apa? Doa. Karena di dalam sholat kita Pak, itu dari awal sampai akhir itu penuh dengan doa. Sholat secara lugatan, secara bahasa artinya doa. Karena memang di dalam sholat kita penuh dengan doa. Paling tidak ketika kita duduk di antara dua sujud itu ada 8 permohonan. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu ketika kita duduk di antara dua sujud itu. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, kasihani aku, wajburni, lebur dosa-dosaku, warfa'ni, angkat derajatku, warfa'ni, warzuqni, berikan aku rizki, wahdini, berikan aku hidayah, petunjuk, wa'afini, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan semua kesalahan-kesalahanku. Itu doa Pak. Jadi kalau sholatun itu artinya doa, maka sholawatun artinya doa-doa. Ya. Jadi sholawatun itu artinya doa-doa. Sholawatun itu artinya permintaan-permintaan. Sholawatun itu artinya permohonan-permohonan. Karena setiap sholawat apapun yang kita baca pasti, bukan insya Allah Pak. Setiap sholawat apapun yang kita baca pasti di dalamnya ada unsur doa. Jadi kalau ada sholawat di dalamnya kalau nggak ada unsur doa, namanya bukan sholawat. Ayo tes. Kita cek pertama umpamanya sholawat munjiat umpamanya. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat sampai terakhir. Itu doa. Ya Allah, dengan berkat sholawat tunjina selamatkan kami min jami'il ahwali wal afat, dari segala malapetaka, bencana dan musibah. Wa taqdilana biha jami'al hajat, dengan berkat sholawat kabulkan hajat-hajat kami. Loh, doa. Salawat apa tadi itu? Munjiat. Salawat apa namanya? Allahumma sholli sholatan kamila wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij. Dengan berkat salawat tanfariju bihil kurab, berikan jalan keluar dari segala kesempitan-kesempitan kami. Ya, tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij, dengan berkat salawat kabulkan hajat-hajat kami. Ini doa dalam. Ayo baca salawat apa saja, ayo coba cari salawat Pak yang di dalamnya tidak ada unsur doa, coba cari, nggak bakal ketemu Pak. Ayo baca salawat apa? Salawat Badar umpamanya. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Doa itu Pak. Ilahi ya Allah salimil ummah, selamatkan umat, minal afati, dari segala macam kehancuran, wan niqmah, dan siksa. Selamatkan kami ya Allah, selamatkan umat ya Allah dari segala kehancuran dan siksa. Niqmah Pak bacanya. Ibu-ibu biasanya kalau di sholawatan itu bacanya Ilahi salimil ummah minal afati wan ni'mah. Salah bacanya Pak.
Lahi salimil ummah minal afati wan niqmah. Qaf. Jadi nikmat itu lawan katanya niqmah. Nikmat kenikmatan. Lawan katanya niqmat siksa. Beda tipis Pak ya. Nikmat, nikmat. Makanya Bapak kalau ngasih nama anak, nama cucu, jangan salah-salah nulis Pak. Namanya siapa Pak? Ni'matul Laili. Bagus Pak namanya. Ni'matul Laili, kenikmatan di malam hari. Tapi nulisnya pakai qaf. Niqmatul Laili artinya berbeda. Jadi siksa di malam hari Pak. Beda tipis Pak ya. Ni'matul Laili dengan Niqmatul Laili. Ain dengan qaf aja udah beda makna. Kul. Oh beda loh Pak artinya. Surat langganan sampean kan itu Pak. Kalau enggak qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbil. Qul huwallahu ahad. Jangan qul huwallahu ahad. Kalau qul artinya katakan. Qul huwallahu ahad, katakan. Allah itu satu. Tapi kalau qul makanlah. Kalbun beda Pak. Kalbun apa? Hati. Kalau kalbun guguk. Kalbun hati, kalbun anjing artinya Pak. Nah ini Pak. Ayo coba cari sholawat apa yang tidak ada doanya. Semua pasti ada doa. Sependek-pendek sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah tambahkan keramakan kerahmat kepada Nabi Muhammad loh. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Semoga Allah menambahkan kerahmatan, rahmat kepada Nabi Muhammad. Pasti setiap sholawat pasti itu di dalamnya ada unsur doa. Jadi sholawat itu apa artinya? Doa. Ya. Jadi karena itu doa, maka doa kita ini tidak mesti seperti yang sholawat khusus yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholawat kita yang namanya sholawat Ibrahimiyah itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ila akhirih, bukan hanya itu. Monggo sholawat apa saja. Sholawat munjiat silahkan, sholawat tibil qulub nih. Apalagi yang sering dianjurkan oleh para ulama kita menghadapi pandemi seperti ini, perbanyak baca apa? Sholawat tibil qulub. Karena di dalamnya itu ada doa-doa untuk kesembuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Itu selawat tibbil qulub itu untuk doa kesembuhan kita. Ya, jadi paham ya? Selawat itu apa Pak? Doa. Jadi karena salawat itu doa, maka salawat itu bukan untuk Nabi Muhammad, kembali kepada diri kita. Makanya itu Pak tadi di akhir ayat hadisnya Pak, waradda alaihi mislaha, dikembalikan kepada orang yang membacanya. Nabi Muhammad mah mau dibaca salawat enggak urus Pak. Jangan merasa kita GR kalau Nabi Muhammad enggak dibaca salawat kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan, enggak. Mau dibaca salawat mah enggak ada urusan Pak. Jadi sholawat itu akan kembali kepada diri kita yang membacanya. Karena sholawat itu adalah doa. Ini Pak ya. Ini luar biasa. Dengan baca sholawat sekali saja, serah Pak. Baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad boleh. Terutama baca sholawat-sholawat yang mendapatkan ijazah ya dari guru-guru kita. Walaupun banyak macam sholawat, kalau bisa amalkan sholawat-sholawat yang mendapatkan ijazah dari guru-guru kita. Saya di Balikpapan itu setiap bulan ada amaliyah satu jamaah. Saya itu baca sholawat sholawat munjiat 4444. Ya, sendirian Pak Ustadz? Enggak, rombongan. Satu jamaah. Kalau sampean baca sholawat munjiat sendirian ya coba aja Pak. 4444. Ya, itu ijazah dari Kiai Haji Raden Khalil As'ad. Ya, putranya Mbah As'ad itu ya. Rawahu Ahmad an Abi Talhah. Rawa ngeriwayatkeun hadis sapa Ahmad Imam Ahmad an Abi Talhah sangka Abi Talhah. Ya. Satu hadis lagi. Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudrika hajataka irhamil yatima wamsah ra'sahu wat'amhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Atuhibbu ayyalina qalbuka, atuhibbu ana toh seneng sapa sira. Apakah engkau ingin
ayalina qalbuka ayalina ing yen to lemes qalbuka apa atimu. Apakah kamu ingin hatimu itu jadi lemes? Ya. Jadi apa? Lemah lembut. Apakah kamu ingin hatimu itu ini menjadi lemah lembut? Ya. Wa tudrika hajataka wa tudrika lan nemu sapa sira hajataka ing hajatmu, wa tudrika dan engkau menemui hajataka, engkau terkabulkan hajataka an hajatmu. Apakah kamu ingin hatimu itu lemah lembut, kemudian hajatmu terkabulkan? Apa kuncinya? Kalau ingin hati kita ini lemah lembut, kemudian semua hajat kita terkabulkan, kuncinya ada di sini. Irhamil yatim. Irham seneng sapa sira al yatima ing anak yatim. Kasihanilah anak yatim. Irhamil yatima, kasihanilah anak yatim. Berikutnya wamsah ra'sahu. Wamsah lan ngusap sapa sira, wamsah dan mengusaplah engkau ra'sahu ing sirai yatim. Irsa ra'sahu ing sirai yatim. Anak yatim, kalau ketemu diperlakukan dengan baik, jangan malah digertak, kepalanya diusap. Wa at'imhu min ta'amika, wa at'im lan maringo mangan sapa sira, wa at'im dan berilah makan hu akan yatim min ta'amika sangka pangananmu. Berilah anak yatim itu makananmu. Artinya berikan makananmu untuk anak yatim apa? Kalau kamu makan telur, anakmu yatimmu dia dikasih telur. Kalau kamu makan daging ayam, anak yatimmu juga dikasih ayam. Kalau kamu makan opor, anak yatim juga dikasih opor. Begitu maksudnya. Jangan sampai kamu makan daging sapi, anak yatim dikasih toge. Oh, ini sudah loh saya kasih makan anak yatim. Tapi berbeda makanannya. Kamu makan daging sapi, anak yatim dikasih kangkung, itu nggak boleh. Sama, apa yang kamu makan ya itu yang dikasih kepada anak ya. Itu maksudnya. Yalin qalbuka yalin moko lemes qalbuka opo atimu. Yalin maka lemah lembut qalbuka hatimu, maka hatimu akan menjadi lemah lembut. Wa tudrik hajataka. Wa tudrik lan nemu sapa sira hajataka ing hajatmu. Wa tudrik dan engkau menjumpai terkabulkan maksudnya hajataka hajatmu. Wah, ini Pak ya. Kalau kita ingin hati kita ini lemah lembut ya. Karena hati kita ini menjadi kunci, Pak. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis itu yang biasanya banyak hadis dibaca di awal-awal itu sesungguhnya di dalam tubuh kita ini inna fil jasadi mudghah, ada segumpal darah. Wa idza suluhat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh. Di dalam tubuh kita ini ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, maka sekujur tubuh kita menjadi baik. Kalau segumpal darah itu rusak, maka rusak sekujur tubuh kita ini. Ala wahya al-qalbu. Itu adalah hati. Ya, hati kita ini yang menggerakkan mata kita melihat orang husnudzon, ya, melihat orang tidak berburuk sangka, ya, mendengar apa nggak langsung memvonis salah. Ini hati kita, Pak. Jadi kalau hati kita ini sudah keras, apalagi hati kita ini sudah gelap, melihat orang baik jadi jelek, Pak. Apalagi melihat orang itu memang sudah jelek. Mendengar sesuatu yang baik diterima dengan salah-salah, apalagi memang sudah salah. Ini Pak, jadi hati kita ini Masya Allah ya. Pernah bagaimana saya sering ceritakan di depannya Jumat kemarin, saya mohon maaf minggu kemarin saya nggak bisa hadir. Hari Jumatnya itu saya sedang di Sarang, di pesantren Sarang ya, sering saya cerita bagaimana di depan dalamnya Mbah Maimun ada orang yang setiap hari mengumpat, mengata-ngatai, mencemooh, mencaci. Itu kalau hati beliau itu enggak lembah lembut, perintahkan sama santrinya suruh ambilkan batu, digerudukin batu, lah selesai Pak. Ya. Tapi enggak, beliau malah santrinya disuruh ngasih makan, suruh ngirimin makan. Ini hati kita ini Pak ya. Jadi hati kita ini sentral, apa ya? Menjadi sentral. Melihat sesuatu itu selalu dalam pandangan positif, ya, selalu dalam pandangan husnudzon. Apa saja yang bikin kita ini ruwet, yang bikin kita ini bermasalah, yang bikin kita ini rusak itu apa? Karena berpandangan negatif. Orang selalu dilihat negatif. Wah, pokoknya nggak ada benernya nih orang ini. Di situ yang bikin ruwet, Pak.
Salah satu kekacauan kita ya di rumah tangga kita. Nggak usah jauh-jauh lah mengurusi sebuah negara. Di rumah tangga kita saja, suami istri saja coba. Suami istri saja. Suami istri nih ya, suami istri. Itu kalau pandangannya pandangan negatif terus, hatinya nggak ada tenangnya, Pak. Ya. Suaminya lagi komunikasi sama seseorang, urusan bisnis, cari nafkah, wah istrinya curiga, wah jangan-jangan suamiku ini punya wanita simpanan lain dan lain sebagainya. Sebaliknya begitu juga, istrinya mungkin sedang menawarkan barang apa sama orang lain, suaminya curiga, selesai Pak, bar akhirnya Pak. HP nggak punya salah, dibanting akhirnya. Ya. HP harga 5 juta, ada suami istrinya dibelikan HP mahal, ceritanya itu ya. Dia cerita langsung sama saya, HP dibelikan harga yang harganya 10 juta. Wah, HP kok perlunya sampai 10 juta, paling cukup untuk WA aja cukup, nggak sampai yang 1 juta kok sudah bagus. Ini diberikan HP yang 10 juta harganya. Oh, terjadi cekcok suami istri, HP-nya dibanting Pak. Kenapa? Karena itu tadi ya, buruk sangka suami istri, melihat sesuatu selalu negatif dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi sumber petaka. Ya, baik dalam, nggak usah jauh-jauh, dalam satu RT, satu kelurahan, apalagi satu negara. Hubungan suami istri saja. Hubungan suami istri saja. Kalau itu dengan hati yang nggak lemah lembut, maka akan menjadi sumber petaka, menjadi sumber permasalahan, tidak menemukan ketenangan dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan hati kita ini diberikan apa Pak? Lemah lembut, menerima seseorang, ya wis ben, gitu aja ya. Makanya saya setuju dengan apa salah satu dakwahnya Gus Dur itu. Orang yang masih bingung dengan penilaian manusia itu namanya manusia amatiran. Ya. Orang yang masih bingung dengan penilaian orang lain, masih kelasnya manusia amatiran. Wes ben, orang mau nilai kita ini biru, wes ben. Ya, kalau kita ini melihat orang, kita ini dinilai itu, kemudian kita sumpah ruwet, hati menjadi apa? Sempit dan lain sebagainya, nggak akan menemukan ketenangan. Ya, jadi biarkan aja. Orang mau nilai kita apa ya. Yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat salah kemudian kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan dan semua hati kita dijadikan hati yang lemah lembut. Rawahu Tabarani an Abi Darda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabarani an Abi Darda, dari Imam Abi Darda. Monggo kalau ada pertanyaan terkait beberapa hadis kita pagi hari ini, monggo. Monggo. Berkaitan dengan hadis yang 12 itu Bapak, la yusyriku billah syai'an dakhala jannah. Kaitannya dengan musyrik, syirik gitu. Kalau apa itu namanya asma daripada kiai yang pernah dilaksanakan terutama di Jawa itu, disuruh minum perut, disuruh minum kopi, tapi ternyata dicoba tembak itu tidak apa-apa. Itu gimana cara mensiasati itu? Caranya apa? Caranya apa? Cara? Ditembak nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau nggak minum itu ditembak ya pasti mati. Mati ya, terus? Ya itu di apa itu namanya langsung diadakan demonstrasi yang macam. Oke. Padahal yang melakukan itu ribuan Pak. Oke. Pada waktu mau minum kemarin. Iya, pertanyaannya? Silakan cek kiai itu gimana, apakah termasuk syirik? Nah, iya. Kalau di NU itu Pak, nggak usah jauh-jauh. Sekitar sebulanan kemarin itu ada salah satu muridnya Gus Maksum di Sepinggan, dia baru pindah begitu. Ketika menempati rumahnya yang baru, kemudian dia mencoba apa yang ilmu, sekali lagi ilmu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Ditebas itu nggak apa-apa, Pak. Pakai parang. Tebas di bor gitu Pak. Padahal kalau bor ini sedikit aja, ini perut di bor Pak. Wah, nggak masalah Pak. Ya. Nah itu bagaimana? Nah orang yang memakai itu ya sabuk atau apa, ini tidak boleh ada keyakinan bahwa ini sabuk ini yang hebat. Nah itu yang sudah masuk kategori syirik.
Ya. Menganggap bahwa di dalam sabuk ini adalah ada kekuatan yang menyandingi apalagi melebihi kekuatan Allah. Itu syirik namanya. Ya. Tapi kalau itu dijadikan wasilah, enggak masalah. Berkahnya ilmu yang dititipkan sama kiai, kemudian ditembak nggak apa-apa. Ini biasanya pagar Nusa. Ya, pagar Nusa, Ansor, Banser ini biasanya. Ditebas nggak apa-apa. Nah, di situ tidak boleh. Disitulah hati kita. Sekali lagi, jangan sampai luarnya saja mengatakan yakin kepada Allah, tapi hati kita, hebat memang. Ini ikat pinggang luar biasa. Ini, wah, di situ syirik namanya, Pak. Menyekutukan kepada Allah. Tapi kalau imannya tetap kepada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Ilmu yang Kau titipkan pada seorang kiai itu, alhamdulillah, kami ditembak nggak mempan. Alhamdulillah, kami ditebas nggak pernah apa? Nggak luka. Jadi alhamdulillah, sandarannya tetap kepada Allah, gitu lah. Alhamdulillah, ditembak nggak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, saya ditebas nggak luka. Jadi sandarannya tetap kepada Allah. Bukan kemudian Allahnya dikesampingkan. Ini memang ikat pinggang luar biasa ini. Itu sudah termasuk syirik. Jadi sandaran kita tetap kepada Allah. Jangan sampai ada sandaran kepada selain Allah. Alhamdulillah ya Allah, keluarga kami sehat, sembuh akhirnya ya Allah, berkah air yang didoakan oleh kiai tadi. Begitu Pak. Bukan kemudian Allahnya dihilangkan. Hebat betul kiai itu. Satu keluarga saya sakit, habis minum airnya sembuh semua. Allahnya udah nggak kereken. Nah, itu yang termasuk syirik. Selama masih alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, keluarga saya dari kemarin sakit, berkah doa air yang diberikan oleh kiai tadi sembuh, terima kasih ya Allah. Jadi Allahnya tetap. Nah, itu Pak ya. Jadi sandarannya tetap kepada Allah. Jangan kemudian Allahnya dihilangkan, kiainya yang hebat, Allahnya dihilangkan, ini ikat pinggangnya ya, itu tidak boleh. Jadi tetap kepada Allah. Begitu Pak ya. Tapi rata-rata niatnya yang pertama, kalau ingin sehat atau ingin tidak apa-apa, datanglah ke kiainya. Nah di situ Pak, ya. Jadi sekali lagi, makanya hati kita ini yang menjadi center. Bibir aja boleh begitu, tapi hati ternyata tidak kepada Allah. Jadi harus tetap kepada Allah, ya, tetap sandarannya kepada Allah. Karena memang siapa sih kita ini? Yang menciptakan Allah, yang menciptakan kiai itu ya Allah, yang menciptakan kesembuhan Allah. Semuanya Allah, tidak akan ada yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kata syirik itu adalah ketika ada keyakinan di dalam diri kita itu menduakan Allah. Ya. Menyekutukan Allah itu namanya syirik. Jadi kalau sandarannya tetap kepada Allah. Beda Pak ya? Nih coba bedakan dua kasus kejadian. Kalimat saya coba lihat. Ya, ada orang sakit. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, keluarga kami kemarin sakit. Alhamdulillah berkat doanya kiai itu ya Allah, sekarang sembuh. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah ya, sandarannya kepada Allah. Beda lagi kemudian Allahnya udah hilang. Luar biasa memang kiai itu. Hebat kiai itu. Kalau saya nggak minum air dari kiai itu, aduh, mampus keluarga saya ini semua. Allahnya udah nggak kesebut ya sudah. Allahnya sudah hilang ini sudah. Itu yang termasuk kategori syirik. Jadi harus bisa membedakan di situ, Pak ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Saya pernah lihat Ustaz, itu biasanya sih orang-orang itu kalau waktu mau hujan biasanya sibuk nyari bawang merah, lombok, taruh di saku, dibalik sakunya supaya dia mohon supaya nggak hujan gitu. Supaya nggak hujan, ya. Ya. Baik.
apa ya istilahnya itu, kalau bahasa yang mudah dipahami sekarang itu nangkal hujan, ya, nangkal hujan. Bagaimana hukumnya? Ya, kalau tujuannya itu adalah tujuan kebaikan, makanya doa itu yang ketika dipakai seperti itu, Pak, biasanya bukan kok menangkal hujannya. Ya Allah, saya lagi punya hajat ini, ya Allah. Kalau hajat saya ini lagi punya acara, tiba-tiba hujan, kayaknya kok acara saya ini kurang khidmah, ya Allah. Saya minta, ya Allah, hujan yang mestinya diturunkan di daerah saya ini untuk sementara, tolong rahmatmu ini palingkan, pindahkan ke tempat yang lain, ya Allah. Itu boleh seperti itu. Ya. Sama orang yang oleh Allah diberikan ilmu, ya, diberikan kelebihan untuk menggeser rahmat Allah, itu boleh, tapi dengan tujuan tadi itu, ya, dengan tujuan bahwa ini untuk kemaslahatan, ini untuk kebaikan. Nah, bagaimana cara-cara yang digunakannya untuk itu? Apakah itu kemudian menyekutukan Allah apa tidak? Tergantung bagaimana dia menggunakan cara itu. Kalau cara-cara yang digunakannya itu sudah menyekutukan Allah, di situ yang tidak boleh, ya. Ada orang, sampean mau punya acara loh besok, kalau pingin acara sampean itu nggak hujan, nyembelih kambing, kepalanya itu tanam di pertigaan. Nah, itu nggak boleh, Pak. Ada kan yang begitu, Pak? Ya? Sampean mau punya acara besar loh ini besok ini, kelihatannya ini hujan mau mendung semua ini. Cepat sembelih sapi, kepalanya itu, kepala sapinya sampean tanam di perempatan. Nah, itu tidak boleh yang begitu. Ya, jadi tetap mintanya melalui cara-cara yang dilegalkan dalam syariat Islam, cara-cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Loh, satu kepala sapi kok ditanam di pertigaan, itu kan berarti membuang makanan. Mending dimasak, pakai syukuran begitu ya. Jadi cara-caranya itu pun harus tidak dengan menyekutukan Allah. Cara-caranya itu tetap sandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Cukup mungkin ya. Mudah-mudahan manfaat berkah. Nanti kita bisa lanjutkan kembali dalam pertemuan kita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtana wa lakina biha idza nasinahu wa ruddahu alaina inda hajatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.